Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Tuangkan Kekesalanmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam versi aslinya dalam bahasa Inggris dari pelajaran sahabat kita hari ini, judulnya adalah Pour Out Your Indignation. Yang mana your indignation ini merujuk kepada kekesalan Tuhan, ya, kekesalan Tuhan. Nah, apa yang terjadi bahwa kalau kita baca di ayat-ayat berikut ini, ya, dari kitab Mazmur, maka di situ ada sentimen yang disampaikan oleh para pemazmur, ya, kepada sebuah hal yang menurut mereka bertentangan, bahwa ada ketidakadilan karena penindasan kepada umat-umat Tuhan dari sebuah bangsa atau perseorangan, gitu kan. Nah, tetapi dari bahasa-bahasa yang digunakan para pemazmur ini, ya, kita lihat bahwa bahasa-bahasa pemazmur ini menggunakan gaya bahasa yang bukan biasa dan mengandung puitis dan majas dan lain sebagainya gitu. Sehingga terdengar membingungkan, ya, karena ketidaksesuaian yang jelas dengan prinsip Alkitabiah tentang kasih kepada musuh. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 44, Tuhan pernah berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, gitu. Lalu kok ini seperti bertentangan gitu dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur, ungkapan hati dari para pemazmur, ya, yang memohon Tuhan untuk membalas dendam. Nah, pertama-tama, seperti judul pelajaran sahabat kita, kata yang dipakai adalah your indignation. Kata indignation itu dalam arti yang kuat, ini bukan sebuah kekesalan yang biasa, ya. Memang artinya kekesalan, tapi ini bukan kekesalan yang seperti saya mungkin diserang atau diintimidasi, ditakut-takuti atau dibully contohnya, lalu saya mengungkapkan rasa kesal gitu kan kepada sikap daripada teman saya yang melakukan hal demikian. Tetapi kata indignation atau kesal di sini lebih kepada kekesalan karena ketidakadilan suatu sistem atau suatu, apa ya istilahnya, suatu komunitas yang bertentangan dengan saya gitu. Makanya pemazmur di sini sebenarnya lebih mengungkapkan isi hati bahwa sepertinya Tuhan tidak turut campur tangan atau tidak intervensi kepada ketidakadilan yang dihadapi, bahwa umat-umat Tuhan pada waktu itu, apa ya, tertindas seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak bisa kita kaitkan kekesalan yang di sini seperti kekesalan yang biasa dialami oleh manusia. Manusia kesal atas sebuah sikap gitu. Tetapi ini kekesalan karena ketidakadilan gitu yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Nah, namun kemarahan para pemazmur ini sebenarnya terhadap penindasan itu baik sebenarnya, karena pemazmur mengetahui dengan jelas kontrasnya kebenaran dan juga kejahatan, gitu kan, bahwa seharusnya kebenaran itu ditegakkan, gitu kan, kebenaran ditegakkan, gitu. Nah, pemazmur ini juga peduli dan bahkan sangat peduli tentang kejahatan yang dilakukan di dunia, bukan kepada dirinya sendiri tetapi orang-orang lain, ya, yang merasa ditindas. Nah, namun kita harus ingat bahwa pemazmur tidak pernah menyarankan dirinya untuk menjadi agen pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, ya. Dia hanya memohon kepada Tuhan untuk bertindak seperti yang telah Dia janjikan, Tuhan janjikan, ya. Nah, jadi ini menarik bahwa eh, kita sebagai manusia bukan hak kita untuk membalas, ya, membalas dendam, gitu kan. Tetapi kita cukup memohon kepada Tuhan untuk bertindak, kita meminta Tuhan, intervensi Tuhan untuk bertindak atas ketidakadilan yang terjadi, gitu kan.
Nah, Mazmur ini juga di Mazmur 137 ini mencerminkan pengumuman penghakiman ilahi atas Babel, ya, uh, konteksnya bahwa kehancuran yang dibawa orang Babel ke bangsa lain akan kembali menimpa mereka. Nah, Mazmur menyampaikan peringatan ilahi bahwa kejahatan tidak akan luput dari hukuman selamanya, gitu. Jadi, walaupun Tuhan tahu akan apa ya, kehancuran itu akan menimpa mereka, tapi hukuman pasti akan berjalan, gitu kan. Dan tidak akan dibiarkan kejahatan itu selama-lamanya. Nah, makanya pembalasan Tuhan itu menarik karena diukur dengan keadilan dan kasih karunia. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar atas kejahatan yang terjadi. Ya, contohnya di zaman Nuh kita melihat Tuhan masih memberikan kesempatan. Pada saat Lucifer memberontak di surga, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan sabar terhadap apa yang terjadi. Tetapi juga Dia adalah adil bahwa orang yang melakukan kejahatan atau ketidakadilan itu akan mendapatkan ganjarannya, gitu kan. Akan pasti mendapatkan ganjarannya, ya, walaupun tidak secara langsung gitu ya, pembalasan Tuhan, tapi pasti akan mendapatkan ganjarannya. Nah, tugas kita anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk berdoa bagi penganiaya yang menganiaya mereka dan bahkan mengharapkan pertobatan mereka. Yeremia 29 ayat 7 gitu. Jadi tidak perlu kita menyerang mereka, membalas mereka, tetapi kita cukup berdoa bagi mereka dan mengharapkan pertobatan mereka. Ya, seringkali kita terjebak emosi gitu ya. Mereka mengenai mereka yang mengenai kita, lalu kita terjebak emosi dan ingin membalas. Tapi kita diperingatkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan kita cukup berdoa bagi mereka. Contohnya, mungkin terjadi ketidakadilan di lingkungan kita atau di pemerintahan kita, ya, yang membuat kita susah gitu kan atau ditindas. Tetapi ingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan kita cukup membawa itu di dalam doa, ya. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan peka, Tuhan tahu penderitaan orang-orang yang berseru kepada Dia, orang-orang yang mengasihi Dia, dan sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Dan suatu hari nanti keadilan itu akan datang, gitu kan. Ya, keadilan itu akan datang. Jadi eh, mungkin ya memang benar kita harus mengasihi musuh kita, tetapi jangan juga kita menjadi terjebak atas sebuah ketidakadilan yang terjadi, ya, karena Tuhan tahu bahwa kejahatan itu eh, atau penderitaan itu kita alami, tapi Tuhan akan mengintervensi itu karena Dia juga adalah Allah yang adil, gitu kan. Allah yang adil. Nah, sekian pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.